dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan sakit, wajib gak kita sholat? Masih wajib. Jadi dalam keadaan sakit, kita dalam perjalanan di kendaraan, baik di darat, udara, laut, kita masih diwajibkan sholat. Apa fungsi atau rahasia daripada sholat itu? Jadi kalau dipikir-pikir, fungsi dan manfaat sholat itu melebihi kewajiban. Itu kalau menurut saya, sholat itu adalah kebutuhan, melebihi kebutuhan makan dan minum. Kenapa Allah mewajibkan bagi orang yang masih belum sadar bahwa itu penting? Jadi ada orang yang melakukan sholat hanya takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, iftirosh, tawarruk, selesai dengan salam. Mungkin kalau dia hanya untuk melaksanakan, ya sudah, hanya sebatas gugur kewajiban. Jadi kalau wajib, kalau mengerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Tapi kalau dia memahami sholat itu bagian dari kebutuhan yang lebih penting dari semua kebutuhan kita, maka tadi bisa menjadi nikmat. Asrarus sholat wa muhimmatiha. Jadi rahasia-rahasia sholat itu seperti apa dan apa fungsi dan tugasnya sampai Allah itu mewajibkan dalam hatta kita itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun. Jadi kalau misalkan kita dalam safar, dalam perjalanan, kita masih tetap sholat kan? Meskipun itu tidak menghadap kiblat, sesuai arah di mana kendaraan kita itu melaju. Jadi pasti tidak akan sempurna seperti sholat kita di rumah. Saya sering kalau perjalanan itu biasanya tayamum, jarang menggunakan air. Jadi hanya begini saja. Allahu Akbar begini, rukuk begini, i'tidal begini, sujud begini. Dan itu sudah diterima oleh Allah. Tapi bukan masalah rukuk dan sujud kesempurnaan itu, bukan. Dengan kita sudah melakukan seperti ini, menunjukkan bahwasanya kita itu tadorruan, khufyah. Jadi kita memang ingin tunduk, benar-benar menyambungkan. Ya siapa tahu dengan saya bersungguh-sungguh ingin menyambungkan ke Allah, Allah senantiasa menjaga perjalanan saya. Setelah sampai di dalam perjalanan saya, sampai ke tujuan saya, ntar Allah memberkahi, memudahkan urusan saya ketika sampai di suatu tempat yang akan saya tuju. Sholat artinya menyambungkan. Jadi menitipkan sesuatu, keperluan dan hajat hidup kita dengan sholat. Sampai orang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Kalau dia tidak bisa bergerak, Allahu Akbar, tidak bisa begini. Atau misalkan stroke gitu. Stroke itu kan susah bergerak. Pakai apa? Pakai isyarat mata. Sampai seperti itu. Intinya meninggalkan tidak boleh. Berarti dalam keadaan itu seolah-olah dia nitip. Ya Allah, dalam keadaanku seperti ini saya masih khufyah, saya masih takut, saya masih tunduk dan ingin diakui hamba olehmu. Jadi dalam keadaan apapun harus tetap sholat. As-sholatu ibaduddin. Jadi sholat itu tiang agama, tiangnya. Wa isomul yakin, sebagai pengikat keyakinan. Jadi kalau orang bilang saya yakin, ngomong doang. Saya percaya tapi tidak melaksanakan, itu ngomong doang. Hanya berbicara saja. Itu seperti orang fasik, lama-lama jadi munafik. Isomuddin sebagai pengikat keyakinan. Jadi dalam keadaan apapun, meskipun sakit, safar, atau dalam keadaan apapun, tetap dia melakukan sholat itu. Sebagai pengikat, sholat itu sebagai pengikat keyakinan. Wasayyidatul qorobat, pangkal atau orang yang pengen dekat dengan Allah, maka dia akan mengutamakan sholatnya. Zakat, bagian dari kita ingin dekat dengan Allah. Sedekah, tapi yang pengen paling dekat, ketuanya atau puncaknya kedekatan adalah dia sholat. Sayyidatul qorobat. Wa ghurratut ta'at, gurroh itu bagian yang terbesar. Jadi amal-amal yang lain yang jadi kompasnya, yang jadi ukurannya adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka yang lainnya kemungkinan besar akan benar. Sholat itu ada sholat yang
yang paling diutamakan, yaitu sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu takarannya atau timbangannya melebihi, berarti beberapa derajat ya, ada 27 derajat dibandingkan sholat fard, sholat secara munfarid, sendirian. Banyak unsur-unsur yang berkaitan dengan sholat. Jadi kenapa sholat itu harus dipanggil? Jadi kalau orang tidak dipanggil pasti dia akan lupa. Mungkin kalau ada muadzin yang adzan, kita bisa enggan untuk menerima panggilan dia. Tetapi kalau sudah panggilan kematian, kamu tidak bisa lari. Mau dimanapun, mau kamu dihalangi oleh gedung benteng yang tinggi-tinggi, tetap dia akan menghampiri meskipun kita lari daripada kematian itu. Maka harus dipaksa itu. Maka sebelum ada panggilan itu, maka panggilan-panggilan adzan kita harus melaksanakan itu. Maka penting, jadi kenapa ada panggilan selama 5 kali. Jadi yang Allah anjurkan itu kita itu mendirikan. Jadi bukan hanya melakukan, bukan hanya melaksanakan, tapi mendirikan. Jadi kalau hanya melaksanakan takbiratul ihram, ruku, sujud udah selesai. Tapi kalau mendirikan, dia masuk ke dalam hatinya. Jadi kenapa kok dalam keadaan apapun, dalam keadaan udzur pun, mau kita sakit, mau apa kok tetap sholat, ya itu biar kita nyambung. Ketika kita berdoa di kala sakit meminta kesembuhan, maka Allah sembuhkan. Ya kalau sudah takdirnya meninggal ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun minimal, atau itu bisa husnul khotimah, itu seperti itu. Maka panggilan-panggilan itu sebenarnya pembelajaran kita sebelum kita dipanggil yang sesungguhnya, yang memisahkan kita dari alam dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'atan." Orang yang sujud dari setiap muslim, yasjudu lillah, dia bersujud kepada Allah, kecuali sujud di tempat yang tinggi. Jadi saya sujud misalkan, tempat saya di tempat rendah enggak? Sujud. Jadi sampai muka yang paling terhormat itu menyentuh tanah. Ya kan? Allahu Akbar. Illa rafa'allahu biha darajatan. Dengan seperti itu Allah akan mengangkat derajatnya ke yang lebih tinggi. Nah, ini yang kedua yang paling penting apa? Wa hatta anhu biha sayyi'ah. Allah akan menghapus kesalahannya. Allah akan menghapus dosanya. Ini penting. Jadi kenapa ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu sebagai penghapus kesalahan dan dosa kita di hari itu atau di antara kedua sholat itu. Sima'um fi wujuh min athari sujud. Nah, ini ada yang salah paham nih. Ada tanda sujudnya di sini, bukan hitam ya, bukan ya. Itu sebagai contoh saja. Saya dulu di sini saya hitam di sini saya. Cuman saya minta jangan sampai kelihatan. Jadi bukan hanya di tanda hitam saja, enggak. Maksudnya begini, tanda-tanda mereka yang bersujud kepada Allah itu pasti ketika ada orang yang melihat dia, bawaannya semangat aja. Bikin orang itu semangat beribadah ke Allah. Pengen ketika melihat dia bertambah taat aja ke Allah. Itu seperti itu. Tanda-tandanya orang yang bersujud itu akan seperti itu. Orang yang dekat bersama dia tenang aja. Itu tanda-tandanya orang yang dekat sama Allah. Dan itu adalah tanda dari dia sering bersujud. Jadi kalau orang sudah menerapkan ini, Allah angkat derajatnya orang yang sering bersujud. Pasti mau dibawa kemana, jalan-jalan itu dalam posisi dia bersujud kepada Allah. Dia bersama siapa saja, dia tidak bakal menipu orang. Itu namanya efek dari yang dia sujud. Jadi dahi kita bertemu dengan tanah yang paling rendah. Kalau bersama dia, ikut dia, akan menambah ketaatan kita ke Allah. Maka itulah tanda orang-orang yang bersujud. Yakni nurul khusyuk, yaitu cahaya kekhusyuan. Orang yang takut kepada Allah. Fa innahu yusyriku minal batin ala dhahir. Berefek keluar sampai orang bisa melihat orang-orang yang bersujud itu dari batin yang bersih. Yusyrik, terbit dari minal batin ala dhahir. Timbulnya dari batin yang bersih. Lahir batin yang bersih. Tampil keluar. Banyak orang yang melihat.
Akhirnya orang itu senang, menjadi tenang, menjadi semangat, menjadi termotivasi. Itu namanya tanda-tanda orang yang bersujud. Min atharis sujud. Jadi bukan semata-mata hanya tanda hitam di sini ya. Itu. Ini bagian daripada fungsi sholat. Sampai kenapa dia diwajibkan. Jangan melihat kewajibannya. Maka pentingnya khusyuk. Jadi khusyuk itu dari kita sudah pengen sholat. Jadi dari kita pengen wudhu, pengen bertanya itu sudah awal dari khusyuk kita sampai selesai salam dari sholat kita. Itu bagian kita ingin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.